Oke, kali ini Bang Udin akan membagikan sedikit edukasi buat teman-teman. Jika membeli kunci pintu seperti ini, saya sarankan membeli yang bermerek bagus ataupun yang setidaknya harganya lebih mahal sedikit tidak apa-apa. Tapi itu untuk melindungi rumah kalian. Karena kunci pintu ini sangat vital sekali dan sangat penting sekali untuk keamanan harta benda di rumah. Oke, kali ini Bang Udin akan menunjukkan beberapa kunci yang kualitas kurang bagus dan kualitas bagus. Nanti akan tunjukkan beberapa kunci yang bisa dibobol. Ini salah satunya kunci untuk uji cobanya nanti, apakah bisa dibuka dengan kunci bandrek ataupun kunci lainnya tidak menggunakan kunci asli. Ini lubang kuncinya nanti Bang Udin akan coba buka menggunakan kunci lainnya, bukan kunci asli ini. Apakah nanti bisa kebuka untuk membuktikan bahwa kualitas gembok ini memang bagus ataupun kurang bagus, guys. Karena ini pintu utama depan rumah, ini harus kunci berkualitas bagus agar tidak sembarangan dibuka oleh orang lain. Nah ini guys, saya mencoba untuk mengunci pintu ini. Ini masih normal kuncinya ya. Lalu saya akan mencoba membuka menggunakan kunci lainnya ataupun kunci bandrek, menggunakan lekukan kawat ini. Oke, saya masukkan di sela-sela sekat rumah anak kuncinya. Oke, seperti ini. Dan lalu saya akan mencoba membukanya, guys. Apakah bisa terbuka? Ya, ini saya mencoba membukanya. Oke, ini sepertinya tidak bisa dibuka. Saya sudah berusaha membukanya untuk memutar beberapa kali dan benar-benar tidak bisa dibuka. Ini adalah kualitas gembok yang bagus. Saya akan mencoba menggunakan kunci aslinya. Tentu bisa dibuka dengan mudah. Oke sobat, ini adalah ciri-ciri pintu dengan kualitas bagus. Tidak bisa dibuka dengan menggunakan kunci bandrek ataupun kunci yang bukan aslinya. Ini kunci utama pintu rumah saya. Tentunya juga harus menggunakan kunci yang bagus. Lalu saya akan mencoba membuka gembok pintu lain. Ya, ini teman-teman, ini kunci pintu kamar saya. Saya akan mencoba membukanya dengan menggunakan kawat tadi. Untuk bodinya ini sangat tipis sekali. Ini harganya juga sangat murah, mungkin kualitasnya di bawah yang pintu utama tadi. Dan untuk ganggang pintunya ini juga sangat enteng. Beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama itu sangat kokoh, ini sangat enteng sekali untuk membuka ataupun menurunkan ganggangnya. Untuk lubang kuncinya ini untuk membedakan yang bagus dan yang kurang bagus ini sangat sulit sekali. Ini hampir sama persis teman-teman ya. Biasanya untuk membedakan itu di bagian bodinya. Biasanya yang lebih kualitas bagus itu bodinya lebih tebal. Dan yang murah itu tipis. Oke, saya mencoba menguncinya ini. Ini masih bagus. Saat dalam posisi terkunci, anak kuncinya ini tidak bisa dicopot ataupun dilepas. Karena tertahan oleh beberapa gerigi pada anak kuncinya ini. Itu ada beberapa gerigi. Itu sebagai penahan agar kuncinya itu tidak mudah dilepas saat posisi terkunci. Artinya ini masih normal dan masih secara fungsi masih bagus, masih normal. Nah, seperti ini. Oke, lalu saya akan mencoba membukanya dengan kunci kawat ini. Ini kawat biasa ya teman-teman ya, bukan kawat spesial. Tidak ada jampi-jampinya ini. Saya akan mencoba membukanya nih. Ini sebagai edukasi saja buat teman-teman, jika membeli kunci harus kualitas bagus. Kalian bisa perhatikan kunci bisa terbuka guys. Hanya dengan menggunakan kawat aja ini. Ini masih normal saat saya membukanya. Saat saya menguncinya. Ini masih menempel ataupun tidak bisa dicabut.
karena tertahan oleh beberapa gerigi. Oke, saya akan mencobanya kembali membuka menggunakan kawat ini. Buat teman-teman yang menonton video ini, saya tegaskan jangan coba-coba membuka pintu orang lain tanpa seizinnya. Itu sangat menyalahi aturan. Ya, ini teman-teman, ternyata bisa ya dengan menggunakan kawat ini. Ini tanpa menggunakan kunci aslinya saja bisa terbuka. Itu artinya kualitas pintu gembok ini sangat buruk. Nah, hanya dengan menggunakan kawat aja bisa dibuka. Padahal ini masih bagus. Untuk kuncinya ini masih bekerja dengan normal. Karena ini pintu dalam rumah saja, ini mungkin tidak terlalu bahaya. Karena memang ini tidak berhubungan dengan orang luar. Ini masih di dalam rumah. Jadi ini tidak mungkin tidak terlalu masalah. Oke, sekarang saya akan mencoba membuka pintu lain ataupun kunci lain. Ini adalah pintu belakang rumah saya. Ini larinya langsung ke kebun. Keluar ini teman-teman. Ini mungkin orang lain juga bisa masuk dari kebun. Saya akan tes untuk kualitas gembok ini. Apakah bagus ataupun kurang bagus. Dilihat dari fisiknya atau bodinya ini kurang lebih sama seperti pintu kamar tadi ya. Tapi untuk bodinya atau covernya ini sedikit lebih tebal. Ini lebih tebal ya teman-teman. Bodinya saya ketok-ketok. Nah, untuk anak kuncinya, geriginya kurang lebih seperti ini. Ini juga hampir mirip sama yang di pintu kamar tadi. Ada beberapa coakan pada sela-sela anak kuncinya sebagai penahan saat terkunci tidak bisa dicabut. Oke, saya coba menggembok pintu ini. Misalnya ini ya, saya gembok. Lalu saya buka dengan menggunakan kawat tadi. Saya coba masukkan ke sela-sela rumah anak kuncinya. Nah, oke seperti ini ya. Lalu saya coba membukanya nih, apakah bisa? Oke, sudah saya putar beberapa kali. Sepertinya ini tidak bisa dibuka. Ini kualitas bagus. Saya coba membukanya lagi ya teman-teman. Masuk semua penuh. Dan saya putar ternyata tidak bisa. Ini tidak bisa dibuka dengan menggunakan kawat ataupun kunci lainnya. Artinya ini gemboknya ini kualitas bagus. Walaupun hampir mirip seperti kunci pada kamar saya tadi. Nah, ini masih normal. Saat terkunci tidak bisa dicabut. Oke, ini kualitas bagus. Artinya saya tidak perlu khawatir meninggalkan rumah pintu saya dalam keadaan terkunci. Karena ini memang kuncinya sudah kualitas bagus. Buat teman-teman yang mungkin mempunyai kunci rumah seperti ini, bisa dicoba apakah kualitas bagus ataupun kurang bagus. Jika mendapati kualitas pintu kurang bagus, bisa segera diganti demi keamanan rumah Anda.